Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ajma'an amma ba'du. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toharoh ataupun cara bersuci dari segala najis ya sahabat. Oke, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya teman semuanya tolong dukung dukung channel Bolo Sewu dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe supaya channel kami bisa berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton ataupun yang belum tahu tentang bagaimana cara bersuci ataupun menghilangkan najis. Oke, langsung saja kita baca. Toharoh yaitu artinya bersuci. Toharoh yaitu adalah membersihkan dari segala najis. Bersuci ataupun mensucikan ada dua bagian. Yang pertama yaitu bersuci dari segala najis ialah dengan mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Oke, yang kedua yaitu bersuci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Jadi kita harus benar-benar suci bersih, yaitu yang pertama dari hadas, yaitu kita harus mengerjakan wudu, mandi, ataupun tayamum. Kemudian yang kedua yaitu bersuci dari najis, yaitu menghilangkan najis dari yang ada di badan kita ataupun tempat ibadah kita ataupun pakaian yang kita gunakan. Oke, yang pertama macam-macam air yang dapat dipakai untuk bersuci ataupun menghilangkan najis, yaitu yang pertama yaitu adalah air yang bersih, suci, dan mensucikan, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Contohnya yang ada di sumur ataupun dari air hujan bisa. Itu yang pertama air hujan, kemudian yang kedua air sumur, yang ketiga air laut, kemudian yang keempat yaitu air sungai. Kemudian kenapa air sungai itu bisa untuk bersuci? Karena airnya itu mengalir, jadi itu dikatakan itu bersih ataupun suci ya sahabat. Yang kelima yaitu air salju, yang keenam air telaga, dan yang ketujuh yaitu air embun, yaitu di waktu pagi saat menjelang terbitnya matahari itu pasti ada embun yang jatuh, itu bisa kita jadikan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, pembagian air. Ditinjau dari segi hukumnya, air itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak, artinya yang masih murni, dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Air mutlak artinya air yang sewajarnya. Yang kedua, air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu contohnya air musamas ataupun air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas, contohnya di baskom itu yang besi ataupun yang lainnya ya. Kemudian air yang ketiga yaitu air suci tetapi tidak dapat mensucikan, contohnya seperti air mustakmal, air yang telah dipergunakan untuk bersuci, yaitu contohnya kita menggunakan air yang sudah kita pakai untuk wudhu ataupun untuk mencuci ataupun yang lainnya, itu tidak boleh ya. Walaupun itu tidak berubah warna ataupun tidak menimbulkan bau ataupun rasa ya sahabat, tapi itu tidak boleh. Kemudian yang keempat yaitu air mutanajis, yaitu air yang kena najis kemasukan najis sedangkan jumlahnya kurang dari 2 kulah ataupun 2 ember ataupun 2 tempat yang agak besar ya. Maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Jika lebih dari 2 kulah dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. Contohnya di gelombang, jamban, ataupun yang lainnya. Contohnya pula dengan kapasitas 217 liter, jika berbentuk bak maka besarnya panjangnya yaitu 62,4 cm dan lebar 62,4 cm ya. Jadi setengah meter lebih berarti ya, sekitar kurang lebih ya 1 meter persegi ya. Dan dalam ketinggian yaitu tinggi bak atau kulahnya sama, yaitu 62,4 cm atau melebihinya. Ada satu macam air lagi, ialah suci dan mensucikan tetapi haram untuk memakainya, yaitu air yang diperoleh dari
ghasab ataupun mencuri, mengambil tanpa izin. Oke, kita lanjut kembali ke macam-macam najis. Najis ialah suatu benda yang kotor menurut syarak, misalnya bangkai kecuali manusia, ikan, dan belalang. Kemudian yang kedua yaitu darah, yang ketiga itu nanah, yang keempat segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur, yang kelima yaitu anjing dan babi, yang keenam yaitu minuman keras seperti arak dan sebagainya, yang ketujuh yaitu bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya selagi masih hidup. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembagian najis. Najis itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu najis mukhalathah, yaitu najis yang berat. Contohnya ialah najis anjing dan babi serta seluruh keturunannya. Yang kedua yaitu najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibu. Kemudian yang ketiga yaitu najis mutawassithah, yaitu najis sedang, ialah semua najis selain dari najis mukhalathah dan mukhaffafah, seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur manusia dan binatang, kotoran kecuali air mani, benda cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, nanah, darah, bangkai, dan termasuk tulang dan bulunya kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Kemudian najis mutawassithah dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah, ialah najis yang berwujud memiliki warna, aroma, dan rasa. Kemudian yang kedua yaitu najis hukmiyah, ialah najis yang tidak memiliki warna, aroma, dan rasa, tinggal hukumnya saja, seperti bekas kencing, arak yang sudah kering, dan sebagainya. Yang kedua, cara menghilangkan najis mukhalathah atau najis yang berat, yaitu sesuatu yang terkena najis mukhalathah seperti jilatan atau kotoran anjing dan babi, yaitu caranya untuk mensucikannya adalah Anda harus dengan menghilangkan benda najisnya terlebih dahulu, lalu membasuhnya dengan 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya harus dicampur dengan tanah yang suci. Kemudian yang kedua yaitu najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Sesuatu yang terkena najis mukhaffafah, cara mensucikannya adalah cukup memercikan air pada tempat najis itu. Ya, contohnya di tangan kita guyur saja. Kemudian yang ketiga yaitu najis mutawassithah, yaitu najis yang sedang. Sesuatu yang terkena najis mutawassithah dapat suci dengan cara dibasuh sekali, asal sifat-sifat najisnya, warna, bau, dan rasanya itu hilang. Adapun dibasuh 3 kali basuhan dan siraman itu lebih baik. Jika najis hukmiyah, cara menghilangkannya cukup dengan mengalirkan air saja pada najis tadi. Kemudian yang ketiga ini yaitu najis yang dimaafkan atau ma'fu. Najis yang dimaafkan artinya tak usah dibasuh atau tidak usah dicuci. Misalnya najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, darah atau yang lainnya sedikit, debu dan air lorong-lorong yang memercik sedikit sukar menghindarkannya. Adapun tikus, cicak yang jatuh ke dalam minyak atau ke makanan yang beku, maka ia mati di dalamnya. Maka minyak dan makanan yang terkena saja yang dibuang, sedangkan yang lain boleh dipakai kembali. Bila minyak yang atau makanan yang dihinggapi itu cair, maka semua makanan atau minyak itu hukumnya najis. Karena yang demikian itu tidak dapat dibedakan mana yang kena najis dan mana yang tidak. Yang keempat yaitu istinja, yaitu segala yang keluar dari kubul dan dubur seperti kencing, berak, wajib disucikan dengan air yang bersih. Yang kelima yaitu adab buang air, jangan di tempat yang terbuka. Yang kedua yaitu jangan di tempat yang dapat mengganggu orang lain. Yang ketiga yaitu jangan bercakap-cakap kecuali keadaan memaksa. Yang keempat yaitu kalau terpaksa buang air di tempat terbuka, hendaknya jangan menghadap kiblat. Yang kelima ini yaitu jangan membawa ataupun membaca kalimat Al-Quran. Nah, itulah bagaimana cara toharo, yaitu bersuci dari segala najis-najis yang berat hingga yang ringan ya sahabat. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga kita menjadi orang yang bersih, suci, dan tidak ada noda-noda dalam diri kita. Allahumma amin.
Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pulau Sewu. Walaupun dalam penyampaian saya kurang profesional, kami masih tahap belajar untuk membaca dan menyampaikan di depan kamera, sahabat. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pulau Sewu.